Di video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, muatan pembelajaran IPA kelas 5. Sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran dari materi ini antara lain: 1. Setelah mengamati video dan gambar sistem peredaran darah manusia, siswa dapat menganalisis organ peredaran darah manusia dengan tepat. 2. Setelah mengamati video dan gambar sistem peredaran darah manusia, siswa dapat merinci fungsi dari organ peredaran darah manusia dengan tepat. 3. Setelah mengamati video dan gambar sistem peredaran darah manusia, siswa dapat menganalisis cara kerja sistem peredaran darah manusia dengan tepat. 4. Setelah berkreasi membuat gambar sistem peredaran darah manusia, siswa dapat mempresentasikan cara kerja sistem peredaran darah manusia dengan benar. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Tahukah kamu apa saja organ peredaran darah manusia? Organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. 1. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi merupakan ruangan tempat masuknya darah ke jantung. Darah yang masuk ke serambi kanan adalah darah yang berasal dari kepala dan seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri menerima darah yang berasal dari paru-paru. Bilik adalah ruangan jantung yang memompa darah keluar dari jantung. Bilik kanan memompa darah ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh bali. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh bali disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh bali yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan.
Walaupun demikian, paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sistem peredaran darah. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah proses mengalirnya darah di dalam tubuh. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Dari bilik kanan, darah kotor mengalir melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di paru-paru, darah melepas karbon dioksida dan uap air, serta mengikat oksigen. Dari paru-paru, darah bersih melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Lalu darah dipompa ke bilik kiri. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah mengalir dari jantung menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, lalu kembali ke jantung. Dari bilik kiri, darah bersih mengalir melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Di sel-sel tubuh, darah melepas oksigen serta mengikat karbon dioksida dan uap air. Dari seluruh tubuh, darah kotor mengalir melalui vena menuju ke serambi kanan, lalu dipompa ke bilik kanan. Ayo berkreasi. Gambarlah sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian, presentasikan cara kerja sistem peredaran darah tersebut. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.